Oke, kita lanjutkan di lecture relativitas umum. Sebelumnya kita sudah membahas tentang relativistic motion ya. Sekarang kita akan melanjutkan di equivalence principle. Consequence of the weak equivalence principle 1.23, di mana massa inersia itu sama dengan massa gravitasi ya, atau ya massa inersia yang ada di hukum Newton sama dengan charge dari gravitational field. Is that it's not possible to tell the difference between constant acceleration and a constant gravitational field. Jadi kita tidak bisa membedakan antara akselerasi yang konstan dan gravitational field yang konstan. Suppose, for example, that you one day woke up to find yourself trapped inside a box that looks like an elevator. Misalkan suatu hari kamu bangun tidur dan mendapatkan dirimu terperangkap di dalam kotak yang mirip yang seperti elevator. The equivalence principle says that there's no way to tell whether you are indeed inside an elevator on Earth or have been captured by aliens and are now in the far-flung reaches of the cosmos in a spaceship disguised in an elevator and undergoing constant acceleration. Prinsip ekuivalensi itu mengatakan bahwa tidak ada cara untuk membedakan bahwa kita itu benar-benar berada di sebuah elevator yang ada di bumi atau kita sedang ditangkap oleh alien dan sedang terbang menggapai kosmos di suatu ruang kapal angkasa, I don't know what's the Indonesian, yang dia bentuknya seperti elevator. Dan si pesawat itu pesawat angkasa ya, mempunyai akselerasi yang konstan. Actually, there are two ways to distinguish between this possibility. One is common sense. The other is known as tidal force and will be described below. Jadi sebenarnya ada dua cara untuk membedakan antara dua kemungkinan itu. Yang pertama adalah common sense dan yang kedua adalah tidal force. Conversely, if you wake in the elevator to find yourself weightless, the equivalence principle says that there is no way to tell whether the engines on your spaceship have been turned themselves off, leaving you floating in space, or whether you are still on Earth, plummeting towards certain depths. Both of these are example of inertial frames. Misalkan kamu bangun di dalam elevator dan mendapatkan dirimu itu tidak bermassa, tidak berberat, weightless, maka equivalence principle itu mengatakan bahwa tidak ada cara untuk membedakan bahwa mesin dari pesawat angkasanya itu dimatikan sehingga kamu floating in space, kan feeling weightless ya, atau kamu sedang berada di bumi dan sedang jatuh bebas gitu. Karena orang yang jatuh bebas juga merasakan weightless dan turun menunggu ajal. Both of these are example of inertial frames. We can see how the equivalence principle plays out in more detail in the framework of space-time matrix. Kita bisa melihat bagaimana prinsip ekuivalensi itu lebih detail di space-time matrix, framework space-time matrix. We'll construct a set of coordinates adapted to a uniformly accelerating observer. We will see that
In these coordinates, the metric takes the form 1.24, but with a linear gravitational potential phi of the kind that we would invoke for a constant gravitational force. Kita akan mengkonstruksi sebuah a set of coordinates yang dia diadaptasi untuk observer yang berakselerasi secara konstan. Dan kita akan melihat bahwa di koordinat tersebut, koordinat yang dibuat untuk pengamat yang berakselerasi, metriknya itu akan takes the form 1.24. Matriksnya akan terlihat seperti ini, 1.24 ini. Jadi kayak berada di gravitasi. But with a linear gravitational potential phi of the kind that we would invoke for a constant gravitational force. First, we need to determine the trajectory of constantly accelerating observer. Kita harus menentukan trayek, jalur dari sebuah pengamat yang bergerak, yang berakselerasi secara konstan. This was a problem that we addressed already in our first lecture on special relativity. Yeah. Here we give a different and somewhat quicker derivation. We will view things from the perspective of an inertial frame with coordinates ct, x, y, z. Kita akan melihat ini dari perspektif rangka inersial dengan koordinat ct, x, y, z. The elevator will experience a constant acceleration a in the x direction. Elevatornya itu akan mengalami akselerasi yang konstan sebesar a di arah x. We want to know what this looks like in the inertial frame. Kita ingin tahu bagaimana ini terlihat di kerangka inersialnya. Clearly, the trajectory is not just x equal half a t square. Trajektorinya itu trajektorinya itu tidaklah hanya x sama dengan setengah a t square. This would soon exceed the speed of light, karena nanti kalau seperti itu akan melewati atau melebihi kecepatan cahaya. Instead, we need to be more careful. Tapi kita harus lebih berhati-hati. Recall that if we do a boost by V1 followed by a boost by V2, the resulting velocity is, ingat bahwa jika kita melakukan boost dengan V1 dan kemudian kita melakukan boost lagi sebesar V2, maka velocity gabungannya itu adalah, atau velocity setelah kita boost sebanyak V1 dan boost sebanyak V2 itu ini. This motivates us to define the rapidity phi, defined in terms of velocity v by v equals c tan hyperbolicus phi. Yang phi-nya itu didefinisikan seperti itu. The rapidity has a nice property that is acts linearly under successive boosts. A boost phi1 followed by a boost phi2 is the same as a boost phi equal phi1 plus phi2. Jadi kalau kita menggunakan rapidity phi itu, maka successive boost-nya itu tinggal dijumlahkan aja. A constant acceleration means that the rapidity increases linearly in time. Akselerasi yang konstan itu artinya rapidity meningkat secara linear di waktu, terhadap waktu. Where here time is the accelerating observer time. Tahu ya, time-nya ini proper time. We have phi equal a tau on c, and so from the perspective of the inertial frame,
the velocity of the constantly accelerating elevator v tau dx on dt equals c tan hyperbolicus a tau on c. To determine the relationship between the observer time and the time t in the inertial frame, we use kita gunakan d turunan t itu adalah inertial time terhadap observer time itu didefinisikan sebagai gamma tau sama dengan ya seperti biasa gamma biasa sama dengan cos hyperbolicus a tau on c. Dan sehingga T-nya itu adalah C on A sin hyperbolicus itu tinggal di itu integralkan aja ya. Where we have chosen the integration constant so that tau equals 0 correspond to t equals 0. Then to determine the distance traveled in the inertial frame we use, dan untuk menghitung jarak yang ditempuh di kerangka inersial kita bisa menggunakan v tau equal dx on dt, kita selipkan di tau on di tau ya. Sehingga di X on di taunya itu sama dengan VT dikali di tau dt di tau ya. VT-nya itu si tan hyperbolicus, dt di taunya itu cos hyperbolicus, dan ya tan hyperbolicus itu sama seperti apa namanya, kayak yang sin cos itu ya, tan sama dengan sin per cos. Dan sehingga kalau kita integralkan, jadi kita dapatkan X sama dengan ya diintegralkan lagi, kita dapat itu. Where this time we have chosen the integration constant so that the trajectory passes through the origin. Nah, kali ini kita memilih integration constant sedemikian rupa sehingga trayeknya itu melalui origin. The resulting trajectory is hyperbola in spacetime given by let's see, cos ini tinggal pindah ke sini, kemudian dikuadratkan, kemudian menggunakan dikurangi C square on A cos H itu on C equal C square on A.
C to the 4 on A square. Dan ini jadinya X square on 2X square on A cos H atau on C plus is the power of A square cos square cos H square atau on C. Sama dengan C to the 4 on A square. Kita harus menggunakan identitas sini itu apa? Oh ya, 1 minus, jadi kalau hyperbolikus identitasnya cos H square X dikurangi sin H square X itu sama dengan 1. Berarti kalau ini kita pindah ke sana, jadinya minus sin H square ya. Jadinya X square minus 2X C square on A cos H atau on C sama dengan C4 A square sin H square AT on C. Dimana sin H ini kita pakai ini. Berarti ini sama dengan yang kanan bisa jadi sama dengan C square T square. Oke. Kemudian what can we do? Kalau ini kita expand, dia isinya nanti x square plus 2c square on a ditambah ini coretnya. Kenapa? Kita masih punya cos hyperbolikus. Oh, di sini ada x, bentar. Tapi ini minus ya. Kayaknya sih tinggal disubstitusi lagi dengan ini.
Berarti cos H itu sama dengan cos H atau on C itu sama dengan A on C square X plus 1. Coba kita masukkan di situ. Jadinya kita punya X square minus 2X C square on A on C square X plus 1. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah X square minus 2X square minus 2X C square on A. Jadi minus X square minus 2X C square on A. Dan ini kalau kita kurangi dengan wait. Saya tidak menamakan persamaan yang benar. Atau benar? Saya dapatnya ininya negatif. C square on A kita kurangi dengan C4A2 ditambah C4A2 equal C square D square. Atau ini harusnya, kecuali kalau ini harusnya minus. Oh ya, tadi minus ya harusnya. Oke, benar. Ya, harusnya minus. Oke. So, we got it. Ya, dari sini nanti ini akan jadi persamaan ini ya. Tinggal kita jadikan kuadrat sempurna aja ini. Dan ini pindah ke sana. Ini pindah ke sana. Ya, intinya tinggal pakai ini, kemudian tadi di tengah-tengah sini itu kita substitusikan ini lagi. Oke. Jadi kita dapat ini, dan ini adalah persamaan hiperbola ya. This trajectory is shown in red in figure 1. Jadi dia di garis merah itu. As tau to plus minus infinite, the trajectory asymptotes to the straight lines CT equal plus minus X plus C square on A. Ketika taunya itu asymptot ke plus minus infinite, trajektorinya itu asymptot dengan straight line CT. Ini ya. Ya, straight line CT itu. Equal plus equal plus minus X plus C square on A. These are dotted line in shown the figure. Oh ini ya, sorry. Dia asymptot dengan itu. Karena ketika taunya infinite, mesti X-nya juga infinite ya. Now let's consider life from the perspective of the guy in the accelerating elevator. What are the natural coordinates that such an observer would use to describe events elsewhere in space-time? Sekarang kita tinjau bagaimana perspektif dari orang yang berada di dalam elevator yang sedang berakselerasi.
apa koordinat natural sedemikian rupa sehingga observer tersebut itu akan menggunakan observer tersebut yang digunakan oleh observer tersebut untuk mendeskripsikan events di spacetime yang lain. Obviously, for events that happen on his own world line, we can use the proper time tau. But we would like to extend the definition to assign a time to points in the whole space. Furthermore, we would like to introduce a spatial coordinate rho so that the elevator sits at rho equals 0. How to do this? Jadi kalau koordinat yang natural yang bisa digunakan oleh observer untuk mendeskripsikan di his onward line itu adalah proper time tau. Tetapi kalau kita ingin juga mengextend definisinya untuk menyematkan waktu di titik di semua ruang. Kemudian lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengenalkan sebuah koordinat spasial rho sedemikian rupa sehingga elevatornya itu akan duduk di rho equal 0 secara terus-menerus. How to do this? Bagaimana caranya melakukan ini? It turns out natural choice of coordinates. First, we draw straight lines connecting the point CT, x equal 0 point minus c square on A. Berarti di sini ya. Ini. To the point on the trajectory labeled by tau and declare that these are lines of constant tau. Oh ini. These are the pink lines shown in the figure ya tadi ya. Next, we note that for any given tau, there is a Lorentz transformation that maps the x-axis to the pink line of constant tau. Jadi kita garis bawahi bahwa untuk sembarang tau maka akan ada transformasi Lorentz sedemikian rupa sehingga dia akan memetakan x-axis to the pink line of constant tau. Jadi ada transformasi Lorentz yang bisa memetakan x-axis ini ke sini. We can use this to define the spatial coordinate rho. Dan kita bisa menggunakan ini untuk mendefinisikan spatial coordinate rho. The upshot is that we have a map between coordinate ct, x in the inertial frame and coordinate ct, rho in the accelerating frame given by. Jadi intinya adalah kita punya pemetaan dari koordinat ct, x di inertial frame. Jadi ct, x ini di inertial frame dan juga pemetaan dari ct, x yang di inertial frame itu ke koordinat ct, tau yaitu yang di accelerating frame ya. Dan pemetaan tersebut didefinisikan dengan ini transformasi Lorentz ya. As promised, the line rho equals 0 coincides with the trajectory of the accelerating observer. Seperti yang dijanjikan, garis rho sama dengan 0 itu coincide dengan trajektori dari pengamat yang berakselerasi. Jadi ketika rho sama dengan 0, maka ct-nya sama dengan sin h, itu sama dengan yang ini, inersial ini ya. Kemudian x-nya sama dengan itu. Ketika rho-nya sama dengan 0. Ini dia sama. Moreover, lines of constant rho not equal 0 are also hyperbola. Dan lines of constant rho yang tidak sama dengan 0 itu adalah hyperbola juga.
The coordinates ct, rho do not cover all of Minkowski space, but only the right-hand quadrant as shown in figure 1. Jadi koordinat rho, ct, rho itu tidaklah mengcover semua ruang Minkowski, tapi hanyalah di bagian kanan right-hand quadrant as shown in figure 1. Ini ya. Karena rho-nya itu hanyalah di kanan bagian sini seharusnya. This reflects the fact that the signal from some regions will never reach the guy in the elevator. Ini ada artinya adalah sinyal dari suatu region itu tidak akan pernah sampai ke orang yang ada di elevator. This is closely related to the idea of horizons in general relativity, a topic we will explore more closely in later section. Jadi karena rho, di mana rho-nya ini adalah koordinat dari si elevatornya ya, atau orang yang ada berada di dalam elevatornya. Finally, we can look at the metric experienced by the accelerating observer. Kita bisa melihat metrik dari yang dialami oleh pengamat yang berakselerasi using coordinates rho and tau. We simply substitute the transformation 1.25. Kita substitusi ini ke Minkowski metric. Ya, ini ya. Jadi ini Minkowski metric. Dan menggunakan 1.25. Dan menggunakan identitas identitas hyperbolikus ya. Kita turunkan dulu, berarti ini diturunkan, dicari dt-nya itu sama dengan apa. Nanti ada d rho, d tau, dan seterusnya dan seterusnya. This is the metric of some part of Minkowski space, but now in the coordinates in coordinates adapted to an accelerating observer. Jadi ini adalah metrik dari some part. Kenapa kok some part? Karena rho-nya itu tidak mengcover semua Minkowski space ya. These are known as Kotler-Moller coordinates. Dan ini disebut dengan coordinates Kotler-Moller. They are closely related to the better known as Rindler coordinate. Nanti kita akan belajar Rindler coordinate di black hole. They are clearly we'll see Rindler space again in section 6.1.2 and study the horizon of black holes. The spatial part of the metric remains flat, but the temporal component given by yang lainnya ini flat, tetapi temporalnya itu sekarang ada ininya. Rho on C square. Nah, ingat bahwa di metrik untuk sebuah partikel yang dia diafek oleh gravitasi itu ada suku tambahan juga di bagian temporal ya. Dan kalau di expand maka akan jadi seperti itu. Pakai Taylor expansion where the dot is simply a but we have hidden it because it's operating in 1 on C square. So, kalau C-nya gede enggak pengaruh. If we compare this metric section 1.24, we see that the accelerated observer feels an effective gravitational potential given by dia akan mengalami potensial gravitasi sebesar itu. This is the promised manifestation of the equivalence principle from the perspective of an uniformly accelerating observer. The acceleration feels indistinguishable from a linearly increased gravitational wave corresponding to a constant gravitational force.
Jadi karena A-nya ini akselerasi ya, dan kita lihat di section sebelumnya itu G00-nya sama dengan ini. Sehingga ini sama saja mengatakan bahwa eh, akselerasi dan gravitasi itu indistinguishable, at least di kasus ini. The bad news is that you were in fact plummeting to your death after all. This is shown to the left, not in scale. The good news is that you get to measure a tidal force on the way down. This is shown on the right. Jadi kayak ada kalau kita berada di sini maka kita akan melihat ada tidal force gitu yang menarik, saling menarik antara partikelnya itu. The Einstein equivalence principle. The weak equivalence principle tells us that uniform acceleration is indistinguishable from a uniform gravitational field. Uniform acceleration indistinguishable with a uniform gravitational field. In particular, there is a choice of inertial frame, i.e. a free fall, in which the effect of gravitational field vanishes. But what if the gravitational field is non-uniform? Bagaimana jika gravitational field-nya itu non-uniform? The Einstein equivalence principle states that there exists a local inertial frames in which the effect of any gravitational field vanish. Jadi, kalau misalkan medan gravitasinya itu tidak uniform, maka prinsip kesetaraan Einstein itu menyatakan bahwa ada local inertial frame, kerangka inersial lokal di mana efek dari gravitasi itu hilang. Mathematically, this means that there is always a choice of coordinates, essentially thus experienced by a freely falling observer, which ensures that the metric G mu nu looks like Minkowski space about a given point. Secara matematis ini artinya bahwa ada pilihan dari koordinat sedemikian yang dipilih atau yang dirasakan oleh pengamat yang dia jatuh bebas, yang mana menjamin bahwa metrik G mu nu itu terlihat seperti Minkowski space about a given point di suatu titik. We'll exhibit these coordinates and be more precise about their properties in section 3.3.2. The twist of the story is that if the metric look like Minkowski space about one point, then it probably won't look like Minkowski space about a different point. Twistnya itu adalah misalkan metriknya itu terlihat seperti Minkowski space di satu titik. Maka sebenarnya mungkin bahwa metrik tersebut tidak terlihat seperti Minkowski space di titik yang lain. This means that if you can do experiments over an extended region of space, then you can detect the presence of non-uniform gravitational field. Artinya bahwa jika kita bisa melakukan eksperimen di region of space yang extended, yang diperluas, maka kita akan bisa mendeteksi adanya gravitational field yang non uniform karena tadi metriknya itu terlihat Minkowski di satu titik, tapi di titik yang lain dia belum tentu Minkowski. To illustrate this, let's return to the situation in which you wait weightless in an elevator trying to figure out if you are floating in space or plummeting to your death. How can you tell? Well, you could wait and find out, but suppose you are impatient. The equivalence principle says that there is no local experiment you can do that will distinguish between these two possibilities. Prinsip kesetaraan menyatakan bahwa tidak ada eksperimen lokal yang kita bisa lakukan untuk membedakan kedua kemungkinan tersebut, yaitu apakah kita weightless in elevator atau floating in space. Oh salah, apa namanya? Floating in space dibawa oleh alien atau plummeting to your death. Ya, kita jatuh, benar-benar jatuh karena gravitasi gitu. But there is a very simple non-local experiment. Just drop two test masses separately by some distance. Jadi ada non-local eksperimen di mana kita mengedrop dua
test mass yang diseparasi oleh suatu jarak. If we are floating in space, the test masses will simply float there with you. Jika kita di mengambang di ruang angkasa, maka test mass-nya itu hanya akan terbang saja, maksudnya floating. Similarly, if you are plummeting towards your death, then the test mass will plummet with you. However, they will each be attracted to the center of the earth. Ya, ada ini ya, bisa dibilang tidal force. Kalau kita benar-benar berada di dekat sebuah objek yang punya gravitasi, maka akan ada tidal force yang seperti ini. For two displaced particles is in a slightly different direction as shown in figure 2. This means that the trajectories followed by the particles will slightly converge. From your perspective, this will mean that the two test masses will get closer. This is not due to their mutual gravitational attraction. The fact that they are test mass means we are ignoring this. Ini bukan karena gravitational attraction karena dua benda itu ya. Instead, it is an example of tidal force that signifies you are sitting in a non-uniform gravitational field. Ini ada suatu contoh dari yang namanya tidal force yang bisa membedakan bahwa kita itu ada merasakan medan gravitasi yang non-uniform. We will meet the mathematics behind this tidal force in section 2.3.4. Gravitational time dilation. Even before we solve the Einstein equation, we can still see build some intuition for the spacetime metric. Sebelum kita menyelesaikan persamaan medan Einstein, kita bisa membangun intuisi untuk metrik tersebut, untuk metrik ruang waktu. As we have seen, for weak gravitational field phi x, we should identify the temporal component of the metric as g00x equal 1 plus 2 phi x on c square. Yang kita sudah lihat ini ya. Tapi ini untuk medan gravitasi yang lemah atau Newtonian limit. This is telling us something profound. There is a connection between time and gravity. Ya, karena dia sits in the temporal part of metric, jadi kayak natural berpikir bahwa ada koneksi antara time dan gravity. To be more concrete, we will take the Newtonian potential that arises from a spherical object of mass m. Agar lebih konkret, kita ambil potensial Newton yang muncul karena objek spherical bermassa m, ya, seperti ini ya. The resulting shift in the spacetime metric G00 means that an observer sitting at a fixed distance r will measure a time interval itu. Perubahan dari spacetime metric G00 artinya bahwa pengamat yang berada di jarak yang tetap R itu akan mengukur time interval sebesar ini. Jadi time interval itu infinitesimal time interval di t square equal G00 di t square equal ini, karena itu G00-nya itu. Ini ada definisi di tau ya ini.
Ya, jadi di tau square itu sama dengan G00D di square sama dengan 1 minus 2gm on RC square dt square. This means that if an asymptotic observer at R to infinite measures time t, then an observer at distance R will measure t given by. Artinya, jika seorang pengamat asimptotik di R to infinite itu ingin mengukur waktu t, atau dia mengukur waktunya itu sebesar t, maka pengamat yang ada pada jarak R itu akan mengukur waktunya sebesar t besar yang diberikan oleh nih. Jadi kalau ini t, maka ya tinggal diintegralkan gitu aja. We learn that this time goes slower in the presence of a massive gravitational object. Kita lihat bahwa waktu ini waktu t ini waktu dari orang yang berada di jarak R itu lebih kecil daripada si T ini ketika R to infinite. Karena ini 1 dikurangi ini ya, dan ini pasti akan kurang dari 1. Kita ingat bahwa ini kita tinjau di suatu metrik yang dipengaruhi gravitational field-nya. We can make this more quantitative. Consider to observer. The first Alice is relaxing with picnic on the ground at radius RA. The second Bob is enjoying a romantic trip for one in a hot air balloon. At distance RB equal RA plus delta R higher. The time measured by Bob is, tinggal di R-nya dimasukkan aja ya. RB sama dengan RA plus delta R. Kemudian kita Taylor serieskan. Jika misalkan delta R-nya itu sangat-sangat lebih kecil dari RA, maka ini RA-nya bisa keluar ya. Jadinya RA 1 plus delta R per RA. Dan kalau kita naikkan ke atas, berarti dia jadi pangkat min 1. Dan kalau pakai Newton yang binomial Newton, maka nanti jadinya suku yang satunya jadi ini, suku yang satunya jadi itu. Binomial Newton berarti ini akan sama dengan 1 minus delta R per RA. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadilah suku yang ini. Kemudian dari sini ke sini. Oh ini ya. Dia bilang bahwa berasumsi ini dan juga ini. Ke sini untuk itu ke situ kita pakai asumsi ini. Untuk yang ini ke sini kita pakai asumsi yang ini. Seharusnya. Let's see. Oh ya, jadi ini 2gm per RA C square-nya bisa kita satukan. Jadinya 2gm per RA C square. Kalau disatukan balik lagi ke yang tadi dong. 1 min delta R per RA. Akar.
Kalau ini sangat kurang dari ini, maka kita bisa Taylor expansion atau binomial Newton. Sepertinya yang di binomial Newton kan itu hanya bagian yang ini saja. Ya, kayaknya nggak bisa pakai binomial Newton, harus pakai Taylor expansion beneran. Ya, but anyway, it's just a Taylor expansion. Intinya nanti ini akan sama dengan ini, dimana kita mengidentifikasi ini sebagai TA ya. Ini kita kalikan ini. Jadinya akar 1-2 GM per RAC squared ditambah dengan akar something. Kalau misalkan 1-2 GM-nya kita keluarkan, 1-2 GM per RAC squared, maka jadinya adalah 1-2 GM per RAC squared 1 delta R per RA per 1-2 GM per RAC squared. Itu dibagi, nggak bisa. Ini akar. Ya. We are on the right track. Kalau misalkan 2 GM-nya itu sangat lebih kecil, saya dapatnya minus tapi nanti bukan plus. Tapi kalau pakai yang ini minus nih. Sepertinya sih karena ya tinggal di color kan. Udah. If the hot air balloon flies at a distance delta R equal 1 kilometer above the ground, then taking the radius of the Earth to be RA approximately 6,000 kilometer, the difference in the times is in order 10 to the power of minus 12.
Jika hot air balonnya itu 1 kilometer di atas tanah, maka difference-nya itu adalah 10 pangkat min 12. This means that over the course of a day, Bob aches by an extra 10 to the power of minus 8 seconds or so. Jadi kalau ini dikali jumlah detik di satu hari, ini dikali jumlah detik di satu hari, maka Bobnya itu akan menua lebih banyak sebesar 10 pangkat minus 8. This effect was first measured by Haveli and Keating in 1970s by flying atomic clocks around the world on commercial airlines, and has since been repeated a number of times with improved accuracy. In all cases, the resultant time delay, which in the experiment includes effect from both special and general relativity, was in agreement with theoretical expectation. The effect is more pronounced in the vicinity of black hole. We'll see in section 1.3 that the closest distance that an orbiting planet can come to a black hole is r equal 3 gm on c square. Jarak yang paling dekat di mana sebuah orbit planet itu planet bisa mengorbit itu adalah r equal 3 gm on c square. Such orbits are necessarily highly elliptical. In this case, someone on the planet such experience a time at the rate t equal 0,6 t ya. Compared to an asymptotic observer at the on infinity's effect, while impressive, is unlikely to make a really compelling science fiction story. Ya karena dia cuma 0,6 t sepertinya. For more dramatic result, our bold hero would have to fly her spaceship close to the Schwarzschild radius RS equal to gm on c square, later returning to R to infinite to find herself substantially younger than the friends and family she left behind. Gravitational redshift. There is another measurable consequence of the gravitational time dilation. To see this, let's return to Alice on the ground and Bob above in his hot air balloon. Bob is kind of annoying and starts throwing peanuts at Alice. He throws peanuts at time interval delta TB. Alice receives these peanuts now traveling at considerable speed at time interval delta TA, whereas above, Bobnya itu dia melempar kacang pada interval delta TB. Dan Alice itu akan menerima kacangnya yang peanutnya itu bergerak tidak relativistik ya pada interval delta TE yang mempunyai persamaan seperti ini. Ini tinggal pakai ini aja ya. Oh wait. Phi-nya sama dengan minus GM on R. Kita tuliskan. TA TB sama dengan TA plus oh ya menggunakan ini ya
Gm per R itu phi. Jadi ini sama dengan TR T over 1 min 2 phi R on C square plus. Oh, dan A-nya itu berarti dia akan jadi T akar 1 plus 2 phi. Saya bilang delta T lah. Delta T 2 phi R A on C square dan delta TB sama dengan delta T akar 1 plus 2 phi RB on C square. Tinggal kita bagi. Dan nanti menggunakan Taylor expansion bisa dapat ini ya. We have RA less than RB, so phi RA less than phi RB less than 0, and hence delta TA less than delta TB. Kita punya RA itu kurang dari RB, sehingga phi RA itu kurang dari phi RB. Karena phi itu minus GM on R. Kalau R-nya kecil, karena di sini ada minus, maka V-nya juga kecil. Dia kurang dari 0 karena ininya minus. Sehingga delta TA-nya itu kurang dari delta TB. Karena V ininya lebih kecil dari ini, tapi sama-sama minus. Sehingga delta TA-nya kurang dari delta TB. In other words, Alice received the peanuts at higher frequency than Bob threw them. Jadi Alice itu karena dia melempar peanutnya itu nggak sekali, kayak banyak. Karena dia peanuts. Artinya Alice itu menerima kacang dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada Bob. The story above doesn't only hold for peanuts. If Bob shines light down at Alice with frequency omega b proportional to 1 on delta TB, then Alice will receive it at frequency omega A given by, karena frekuensi itu dia berbanding terbalik dengan frekuensi ya, salah. Apa namanya? Dengan periode. Delta T kan periode. Sehingga frekuensi yang diterima oleh Alice itu approximately ini. This is higher frequency. This is a higher frequency omega A greater than omega B or shorter wavelength. We say that the light has been blue shifted karena dia punya frekuensi yang lebih tinggi. Kita ingat bahwa frekuensi dari cahaya tampak itu besar di biru dan kecil di merah. In contrast, if Alice shines light up to Bob, then the frequency decreases and the wavelength is scratched. In this case, we say that the light has been redshifted as it escapes the gravitational pull. Jadi kalau light-nya itu escape the gravitational pull, maka dia akan redshifted. This effect was measured for the first time by Pond and Repka in 1956. 59, providing the first airborne precision test of general relativity. There is a cosmological counterpart of this result in which light is redshifted in a background of expanding space.
You can read more about this in the lecture on cosmology. Geodesics in space-time. So far, we have focused entirely on the actions describing particles and have yet and ini belum ya. We don't have yet to write down an equation of motion, let alone solve one. Now it's time to address this. We work with a relativistic action for a particle moving in space-time. Kita bekerja dengan aksi dari partikel yang bergerak di space-time. S equal minus MC integral sigma 1, sigma 2. D sigma L with L square minus J mu nu, x dot mu, with x dot mu equal dx mu on D sigma. This is similar to the non-relativistic action that we used in section 1.1.1 when we first introduced geodesics. Ini mirip seperti aksi yang kita pakai di section 1.1.1 ketika kita mengenalkan geodesic. It differs by square root factor. Tapi ini berbeda dengan bedanya cuma square root-nya aja. As we now see, this introduce a minor complication. Kan kita lihat bahwa ini akan memberikan sedikit complication. To write down Lagrangian equation. Bentar, kita lihat 1.1.1. Ini ya, kalau geodesic dia begini. Tapi kalau nggak salah relativistic particle juga mirip. Oh iya. Jadi yang 1.1.1 itu non relativistik. Kalau untuk yang relativistik tadi kita sudah pernah menyinggung juga. Dan kita sudah pernah menghitung ini juga sepertinya. Atau tidak? Tinggal diganti etanya jadi G ya. Oh, ada beda sedikit sih. Karena etanya sekarang bergantung dengan ruang waktu, maka dia juga diturunkan juga. Sehingga nanti akan ada beberapa, makanya dia bilang ada minor complication. Ya nanti bisa dibuktikan kalau turunannya itu tinggal diturunkan aja. Sepertinya tidak susah. Dan equation of motion-nya itu tinggal kita masukkan dl dx dot-nya ini. Kita kurangi dengan ini. Ini kalau diturunkan terhadap sigma, dia tetap belum diturunkan, masih ditulis seperti itu. This is almost the same as the equation that led us to geodesic in section 1.1.1. There is just one difference. The differentiation D on D sigma can hit the one on L. Oh ya, karena Lagrangiannya bergantung dengan sigma juga. Given X atom beyond what we found previously. This can be traced directly to the fact that we have a square root in our original action. Following the same steps that we saw in section 1.1.1, and relabeling the indices, the equation of motion can be written as, dan jadinya
equation of motion-nya itu seperti ini ya. Ini relativistic equation of motion dari sebuah partikel yang ada di curve space time. Salah, relativistic bukan non-relativistic. This is the relativistic version of geodesic equation 1.6. We see that the square root factor in the action results in this extra term on the right hand side. Dan kita lihat bahwa square root faktornya itu menambahkan ini. Life will be much nicer if there was some way to ignore this extra term. Yeah, this will be true if for some reason we could set dl on d sigmanya itu 0. Apakah bisa? Happily, this is within our power. We simply need to pick a choice of parameterization of the word line to make it whole. Karena dari parameterization invariant, maka kita bisa memilih parameterisasinya sebagai rupa sehingga ini whole. All we have to do is figure out what the parameterization make this whole. In fact, we have already made the right choice. Recall that the proper time tau sigma is defined as si tau itu ini ya, di integral dari Lagrangiannya. This means that by contraction, kalau kita turunkan terhadap d sigma, maka dia akan jadi L. If we then choose to parameterize the path by tau itself, the Lagrangian is, dan Lagrangiannya adalah C. Dari sini ya. The upshot of this discussion is that if we parameterize the word line by proper time, then L equal C is constant. Jika kita memparametrisasi word line-nya itu dengan proper time, maka L-nya akan sama dengan C dan konstan, sehingga di L on d tau-nya itu 0. In fact, this hold for any parameter related to proper time by, dan sebenarnya juga bisa juga kita pilih tau tilde untuk memparametrisasinya, yang dia related linear seperti itu ya. With A and B, these are said to be affine parameter of the word line. Ini disebut dengan parameter affine dari word line-nya. Whenever we pick such an affine parameter to label the word line of a particle, the right-hand side of the equation of motion 1.28 vanishes. Ketika kita memilih affine parameter yang seperti ini, maka dl d sigmanya itu sama dengan 0 dan ini hilang, dan jadi persamaan geodesik seperti non-relativistic. In this case, we are left with the obvious extension of the geodesic equation to curve spacetime. Jadi kalau curve spacetime berarti ininya G ya, bukan eta. Kita lihat bedanya. Ya, sama aja kalau di ini juga pakai G. Bedanya dotnya di sini itu terhadap T ya. Dan ini 3 dimensi, IJ. Sedangkan kalau yang ini, yang relativistik dia 4 dimension. Mu nuro, dan turunannya ini terhadap tau tilde. Karena tau tildenya ini adalah affine parameter. It is a full trick. We have gone something roundabout journey. We started in section 1.1.1 with a non-relativistic action ini, and found that it gives rise to geodesic equation.
1.7. However, to describe relativistic physics in spacetime, we have learned that we need to incorporate parameterization invariance into our formalism, resulting in the action ini. Nonetheless, when we restrict to very particular parameterization, the proper time tau, we find exactly the same geodesic equation 1.30 that we met in the non-relativistic case. Ketika kita merestrict parametrisasinya dengan proper time, maka kita akan mendapatkan geodesic equation yang sama dengan yang mirip dengan non-relativistic. This suggests something of a shortcut. If we all want to do is derive the geodesic equation for some metric, then we can ignore all of the shenanigan and simply work with the action seperti ini. This will give the equation of motion that we want, provided that they are supplemented with the constraint. Oke. Jadi kita bisa menggunakan ini dengan constraint ini. This is the requirement that geodesic is time-like. Ini adalah requirement bahwa geodesicnya itu time-like. Ini ya. Karena dia kurang dari 0. You say C mu X atau I square-nya. Ya pokoknya dia time-like lah, without the proper time. This constraint now drags the particle into future. Not earlier that 1.32 nor 1.30 depends on mass m of the particle. This reflects the equivalence principle, which tell us that each particle, regardless of its mass, follow geodesics. Jadi geodesic tidak bergantung dengan massa partikel. Moreover, we can also use 1.32 to calculate the geodesic motion of light or any other massless particle. This follow null geodesic. Jadi kalau untuk yang time-like, maka dia follow seperti ini. Bentar. Kita cek lagi time-like. Ya, jadi kalau itu kurang dari 0 maka dia time-like. Dan kalau untuk yang massless, maka dia follow null geodesic ya. With the action as useful is, as the name suggests, useful. You should be cautious on how you wield it. It doesn't, as written, have the right dimension for an action. Moreover, if you try to use it to do quantum mechanics or statistical mechanics, then it might lead you astray unless you are careful in how you implement the constraint. Lanjutkan dulu. Our first look at the Schwarzschild metric. Physics was born from our attempt to understand the motion of the planets. The problem was largely solved by Newton, who was able to derive Kepler's law of planetary motion from gravitational force law. This was described in some detail in our first lectures course on dynamical and relativity. Fisika itu lahir dari percobaan kita untuk memahami gerakan dari planet, dan permasalahannya itu diselesaikan oleh Newton yang bisa menurunkan hukum Kepler dari gerak planet dari hukum gravitasi. Dan ini dijelaskan di lecture Dynamics and Relativity.
Newton's law are not the end of the story. There are relativistic correction to the orbit of the planet that can be understood by computing the geodesics in the background of a star. Hukum Newton bukanlah akhir dari cerita ini. Koreksi relativistik dari orbit planet itu bisa dipahami dengan menghitung geodesik di dari background, dengan backgroundnya itu adalah bintang. To do this, we first need to understand the metric created by a star. Kita harus memahami metrik yang dihasilkan oleh bintang. This will be derived in section 6. For now, we simply state the result. A star of mass m give rise to a curved spacetime given by massa bintang yang bermasa m itu akan memberikan curve spacetime yang dituliskan oleh metrik ini ya. Ini kita ambil di koordinat spherical. This is the Schwarzschild metric. Ini adalah metrik Schwarzschild. The coordinates theta and phi are the usual spherical polar coordinates with theta 0 to pi dari kutub utara ke kutub selatan, and phi from 0 to pi. I don't know how you call it, dari bujur. We will have to be patient to fully understand all the lessons hiding within this metric, but we can already perform a few sanity checks. Kita bisa melakukan ya cek kewarasan gitu. First, note that for far from the star as R to infinite, it coincides with Minkowski metric as it should. Yang pertama adalah ketika R-nya infinite atau jauh dari bintangnya, maka dia jadi flat seperti Minkowski. Secondly, the G00 component is given by ini dengan phi-nya adalah Gm on R, which agrees with our expectation 1.24 with phi equal minus Gm on R, the usual Newtonian potential for an object of mass m. The Schwarzschild metric also have some strange things going on. In particular, the GRR component diverge at R equal Rs, where Rs equal to Gm on C square. Ada perbedaan, yaitu dia diverge atau ya diverge ketika R-nya ini ada suatu R yang membuat ini diverge ya, yang itu 0 atau infinite. Kalau di sini dia 0 dan juga R sama dengan 0 sih. Kalau is called the Schwarzschild radius, ini disebut dengan radius Schwarzschild. This is the event horizon of a black hole and will be explored more fully in section 6. However, it turns out that the space around any spherically symmetric object, such as stars, is described by the Schwarzschild metric, now restricted to R greater than R star, with R star the radius of the star. Tetapi ternyata ruang di sekitar spherically symmetric object seperti bintang itu dideskripsikan oleh Schwarzschild metric dan sekarang terrestriksi oleh R-nya itu harus lebih besar dari R star, dengan R star-nya itu adalah radius dari star-nya. In what follow, we will mostly view the Schwarzschild metric as describing the spacetime outside a star. Kita akan melihat Schwarzschild metric itu mendeskripsikan ruang waktu di luar dari bintang, and treat the planet as test particle moving along geodesic in this metric. We'll encounter a number of phenomena that happen close to R equal Rs. These are the relevant only for black hole. Since R star very larger than Rs, however, we will for now avoid any discussion of what happen if we venture past the event horizon. Kita nanti akan menjelaskan beberapa fenomena yang terjadi di dekat R itu sama dengan Rs. Dan fenomena-fenomena tersebut itu relevan hanya untuk black hole karena R star-nya itu sangat lebih besar dari Rs.
Nah, jadi kalau R star itu lebih besar dari RS. Sedangkan kalau black hole dia karena bintang kan dia tidak sekompak black hole ya, sehingga jari-jarinya itu lebih besar atau ya seperti itu untuk gravitasi yang sama. The geodesic equation. Our first task is to derive the equation for a geodesic in the spatial background. To do this, we use the quick and easy method of looking at action 1.32 for a particle moving in the spatial spacetime. Tinggal dimasukkan aja ini Gim-Yununya dan kita pakai A di sini ya karena A-nya ini 1 minus RS on R, di mana RS-nya adalah ini 2GM on C square. Dan X dot-nya itu diturunkan terhadap proper time. When we solve the Kepler problem in Newtonian mechanics, we start by using the conservation of angular momentum to restrict the problem to a plane. We can use the same trick here. We first look at the equation of motion for theta. Kita lihat persamaan gerak untuk theta. Ini L-nya ini ya. Ini itu L. Tinggal diturunkan aja. Untuk theta dot berarti yang ada hanya R. Suku ini ya. Berarti 2 R kuadrat theta dot. Untuk theta berarti ada suku ini. 2 R kuadrat sin theta cos theta. Phi dot square. This tells us that if we kick the particle off into theta equal pi onto plane with theta dot equal 0, jika kita pakai ini, theta-nya equal pi onto dan theta dot-nya equal 0, then it will remain there for all time. This is the choice that we make. Jadi kita bisa memilih theta yang kita inginkan. We still have to compute the magnitude of the angular momentum. Kita harus menghitung besar dari momentum angular atau momentum sudut. Like many conserved quantities, this follow naturally by identifying the appropriate ignorable coordinate. Ini bisa dilakukan dengan mengidentifikasi koordinat yang ignorable. Recall that if Lagrangian is independent of some specific coordinate x, then the Euler-Lagrange equation immediately give us a conserved quantity. Jadi ingat di mekanika klasik ya biasanya. Jika Lagrangiannya itu tidak bergantung dengan suatu koordinat x, maka kita akan mendapatkan conserved quantity karena ini nanti akan sama dengan 0. Turun ini kan sama dengan 0, berarti ini conserved. This is a baby version of Noether theorem. The action 1.35 has two such ignorable coordinates t and phi. Oh ya, jadi kita punya dua ignorable coordinate, yaitu t dan phi. The conserved quantities associated to phi is the magnitude of the angular momentum L, strictly the angular momentum per unit mass. Kalau mau strict. Restricting to the theta equal pi onto plane, we define this to be to L equal dl on d phi dot equal to r square phi dot, where the factor 2 on the left hand side arises because the kinetic term in 1.35 don't come with the usual factor half. Oke. Karena kinetic term ini tidak ada 1.5 ini, nggak ada setengahnya. Dan kita lihat dl on d phi dot, kalau kita turunkan terhadap phi dot, maka hasilnya adalah, dan tetanya ambil pi onto ya, jadinya ini 1. Sehingga ini jadi 2 r square phi dot. Dan didefinisikan dengan ini 2L. Ini definisi.
Meanwhile, the conserved quantity associated to T is, kita definisikan dengan I. Kita lihat kalau untuk T, ya ini tinggal diturunkan aja ya. Jadinya minus 2AR C square T dot. Okay. The label E is not coincidence. It should be interpreted as the energy of the particle or strictly the energy divided by rest mass. Ini angular momentum. Ini energi, dan keduanya ini conserve ya. Conserve. To see this, we look for a way as R to infinite, we have AR equal 1, and we return to Minkowski space. Tadi sudah dijelaskan. Here we know from our lecture on special relativity that dt on d tau equal gamma. Okay. We then have E to gamma C square as R to infinite. Oh, oke. Jadi ini T AR-nya jadi 1, T dot-nya jadi, T dot itu ini ya, dt on d tau, karena dot itu turunan terhadap tau, jadinya dia jadi gamma. Sehingga I-nya itu jadi gamma C square. Dan ini kayak sanity check gitu. But this is precisely the energy per unit rest mass of the particle in special relativity. Okay, good. We should add to this conservation law the constraint 1.33. Kita harus menambahkan constraint 1.33 karena kita bekerja dengan massless mass particle, sehingga dia mengikuti time-like geodesic. Time like geodesic. We should add to this conservation. We shall ask that the geodesic is parameterized by proper time, restricting to theta equal pi on 2 and theta dot equal 0. This becomes, tinggal masukkan 1.33 itu ya, yaitu J mu nu dx, yaitu dan memasukkan ini theta equal pi on 2 dan theta dot equal 0. If we now substitute the expression for the conserved law L and E, this constraint can be rewritten as, dan kalau kita masukkan ini ya, phi dot dan t dot, maka ini akan jadi ini, yaitu hanya substitusi aja. Dengan V efektifnya itu Our goal is to solve the radial motion 1.39. Subsequently, use the expression 1.36 to solve the angular momentum, and in this way determine the orbit. 1.36. Okay. Oke, agar waktunya pas, mungkin kita stop di sini saja. Kita akan mengesolve ini di pertemuan selanjutnya. Kita hari ini belajar equivalence principle. Sebelumnya kita bahas ini tadi ya. Ya, equivalence principle, di mana kita menggunakan hyperbolic tan dan sin hyperbolicus untuk mendeskripsikan bus, dan kita definisikan rapidity. Phi, di mana phi-nya itu AT on C. Dan kita lihat bahwa bentuknya nanti adalah hyperbola kalau di space-time. Dan in the end yang kita dapatkan adalah suatu objek yang dia diakselerasikan itu akan similar dengan objek yang dia merasakan gravitasi.
Dan karena dia itu sit di time komponen of metric, maka natural untuk mengkonjekturkan kalau ada koneksi antara time and gravity. Dan ya ternyata ada. Dan dia akan memperkaya affine parameter. Kalau kita pakai parameter yang umum gitu akan ada tambahan ini. Ya nggak apa-apa. Bisa juga kita menggunakan trik di mana S-nya itu dia nggak ada akarnya, tetapi provided that we are constrained by this constraint untuk time like. Kalau like ini, kalau space like dia sama dengan C square. Dan kita mencoba untuk menyelesaikan persamaan geodesiknya untuk Schwarzschild metric. Tinggal dimasukkan aja not dimasukkan persamaan geodesiknya. Oh bukan. Apa namanya, daripada menggunakan persamaan geodesik karena kita harus menghitung gamanya. Oh ya gamanya apa namanya, Christoffel simbolnya. Kita mending langsung menggunakan persamaan Euler Lagrange karena lebih cepat. Sebenarnya bisa juga menggunakan geodesik tadi. Kemudian kita lihat bahwa dari constraint ini kita bisa mendapatkan ya persamaan geraknya. Dan persamaan geraknya itu bagus ya. Setengah R dot kuadrat ini suku kinetik, ini suku potensial. Potensial dan ini total energi. Dan besok nanti kita akan membahas lebih jauh tentang persamaan gerak ini.